Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadinita Putri Puspitasari dengan NPM 6023210061. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Assessment Center atau yang biasa dikenal sebagai AC, mulai dari pengertian, relevansi bagi psikologi, cara kerja AC itu sendiri, metode yang digunakan, sampai pada contoh kasusnya. Yang pertama-tama ada pengertian Assessment Center itu sendiri. Apa sih Assessment Center? Jadi, Assessment Center merupakan suatu metode penilaian komprehensif yang mengukur kompetensi individu melalui kombinasi berbagai teknik, seperti simulasi, wawancara, observasi, dan tes psikologi. Biasanya, dalam prosesnya, asesi akan mengikuti serangkaian aktivitas, sementara asesor akan mengamati dan mencatat berbagai perilaku yang muncul untuk kemudian dinilai berbasis kompetensi. AC atau Assessment Center dalam organisasi biasanya digunakan untuk 3 konteks, seperti seleksi, promosi, dan pengembangan karyawan. Berikutnya, kenapa sih? Penting bagi calon psikolog untuk memahami dasar-dasar Assessment Center itu sendiri. Jadi, Assessment Center itu sendiri penting dikuasai karena akan menjadi salah satu tools atau alat yang akan digunakan di bidang psikologi industri dan organisasi. Karena nantinya para calon psikolog akan berperan sebagai asesor yang harus mampu untuk mengobservasi, mewawancara, dan menginterpretasi data secara objektif. Kemampuan ini tidak bisa diasah tanpa pemahaman dasar yang kuat. Maka dari itu, pentingnya dasar-dasar pemahaman AC oleh calon psikolog. Assessment Center atau AC itu sendiri juga menggunakan pendekatan berbasis kompetensi sebagai bahasa bersama dalam evaluasi, sehingga penilaian akan lebih standar dan lebih mudah dikomunikasikan antar pihak. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara mengakur kompetensi dalam Assessment Center? Nah, kompetensi itu sendiri akan diukur dari perilaku nyata yang ditampilkan asesi, bukan dari apa yang mereka klaim bisa mereka lakukan. Biasanya, teknik yang umum digunakan adalah dengan menggunakan teknik STAR atau Situation, Task, Action, dan Result. Hal ini digunakan untuk menggali pengalaman masa lalu secara terstruktur. Pada dasarnya adalah asumsi bahwa perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik bagi perilaku di masa depan. Data yang dikumpulkan juga harus bersifat codable atau spesifik, detail, berbasis pengalaman nyata, dan berasal langsung dari asesi tanpa pernyataan yang mengarahkan. Selanjutnya merupakan metode pengukuran yang ada dalam Assessment Center itu sendiri. Biasanya ada 4 metode utama dalam Assessment Center. Yang pertama ada psikometri yang digunakan sebagai aspek untuk kognitif, kepribadian, dan potensi. Yang kedua ada simulasi atau role play, diskusi kelompok atau business games untuk memunculkan perilaku nyata individu. Yang selanjutnya ada observasi, yaitu pencatatan objektif, perilaku verbal dan nonverbal selama simulasi. Yang terakhir biasanya dilakukan wawancara berbasis kompetensi, yaitu menggali pengalaman nyata dengan pertanyaan yang terbuka. Yang terakhir ada contoh kasus. Jadi, bagaimana jika sebuah perusahaan ingin memilih kandidat manajer tim yang membutuhkan kompetensi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi? Dengan menggunakan Assessment Center, kandidat akan mengikuti simulasi seperti diskusi kelompok dan penyelesaian masalah. Asesor juga akan mengamati bagaimana mereka akan berinteraksi, memimpin, dan menangani konflik. Berikutnya, hasil dari semua metode akan diintegrasikan dalam assessor discussion untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis data, jauh lebih andal dibanding dengan menggunakan wawancara konvensional saja. Jadi, kesimpulannya, Assessment Center sendiri merupakan metode penilaian yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis perilaku. Bagi calon psikolog, memahami Assessment Center adalah bekal penting untuk berkontribusi secara profesional di dunia industri dan organisasi.
Sekian pemaparan materi mengenai assessment center dan contoh kasus dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.